Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan buku audiobook yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bagian berikutnya, yaitu bagian kedua, prinsip-prinsip manhaj salaf atau mazhab salaf menurut Buya Hamka. Bab pertama, dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fasru yang artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan tafsir menurut istilah yaitu menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Belajar tafsir hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Sod ayat 29. Kemudian ayat berikutnya, afala yatadabbaru nal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Sisi pengambilan dalil yang ditunjukkan pada ayat pertama adalah Allah menjelaskan bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran yang diberkahi ini adalah upaya manusia mentadaburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tadabbur adalah memerhatikan lafaz-lafaznya supaya bisa memahami makna-maknanya. Kalau itu tidak terrealisir, maka hikmah diturunkannya Al-Quran pun sirna. Yang ada hanya lafaz-lafaz semata tanpa pengaruh apapun. Hal ini dikarenakan seseorang tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran kecuali dengan memahami makna-maknanya. Sedangkan sisi pengambilan dalil yang ditunjukkan ayat yang kedua adalah bahwa Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran dan memberikan isyarat bahwa hal itu menandakan tertutupnya hati sehingga kebaikan tidak akan bisa sampai ke dalamnya. Umat Islam terdahulu menempuh metode yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mereka mempelajari lafaz sekaligus makna Al-Quran karena hanya dengan cara inilah mereka dapat mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan sesuatu tanpa mengetahui maknanya itu tidak mungkin. Berkata Abu Abdirrahman As-Sulami rahimahullah, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya pernah bercerita bahwa ketika mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan menambahnya sebelum mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami belajar Al-Quran, mengambil ilmunya dan mengamalkannya sekaligus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, menurut tradisi, suatu kaum dilarang membaca sebuah buku tentang satu jenis ilmu seperti kedokteran dan matematika tanpa meminta penjelasan. Lalu bagaimana dengan kalamullah yang menjadi pemelihara mereka, yang dengannya keselamatan dan kebahagiaan mereka teraih, yang juga menjadi penegak agama dan dunia mereka. Ditulis dalam kitab Majmu' Fatawa jilid
ke-13 juz ke-13 halaman 332. Para ulama memiliki kewajiban untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat melalui tulisan atau lisan. Berdasarkan firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Quran Surat Al-Imran ayat 187. Menjelaskan Alkitab kepada masyarakat itu mencakup penjelasan mengenai lafaz dan maknanya. Jadi menafsirkan Al-Quran adalah dengan menjelaskannya sebagaimana janji yang diambil Allah dari para ulama. Tujuan dari belajar tafsir adalah tercapainya tujuan terpuji dan buah mulia, yaitu membenarkan berita-berita dalam Al-Quran, mengambil manfaatnya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan cara yang diinginkan Allah agar Allah disembah dengan berdasarkan basirah, yaitu ilmu. Kewajiban seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran adalah hendaknya ketika sedang menafsirkan Al-Quran itu, dia merasakan dirinya sebagai penerjemah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai saksi baginya terhadap apa yang diinginkannya dari firman-Nya itu, sehingga dia menganggap agung persaksian ini dan merasa khawatir kalau ia berbicara atas nama Allah tanpa landasan ilmu, sehingga dia terjerumus pada hal yang diharamkan Allah, yang karenanya ia akan dihinakan pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghiya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Kemudian setelah itu beliau rahimahullah juga menjelaskan tentang rujukan dalam menafsirkan Al-Quran beserta dengan contoh-contohnya, yakni 1. Kalamullah, Al-Quran. 2. Sabda Rasulullah, Al-Hadis. 3. Perkataan para sahabat, yaitu athar sahabat. 4. Perkataan para tabi'in, athar tabi'in. 5. Memaknai kata-kata sesuai makna secara syar'i atau makna bahasa tergantung konteks kalimatnya.